Mengandung buah cintanya bersama Al dengan usia kandungan yang telah memasuki trimester kedua atau 4 bulan. Kabar bahagia itu sebenarnya datang bertepatan dengan momen ulang tahun Al. 50 tahun aku adalah menjadi Oma Bunda. Oda. Nanti panggil aku jangan Bunda ya, panggil Oda. Oma Bunda. Kabar bahagia datang dari pasangan yang masih tergolong pengantin baru, Alyssa Dakise dan Al Ghazali. Ya, Alyssa kini tengah mengandung buah cintanya bersama Al dengan usia kandungan yang telah memasuki trimester kedua atau 4 bulan. Kabar bahagia itu sebenarnya datang bertepatan dengan momen ulang tahun Al Ghazali yang jatuh pada 1 September lalu. Pasangan yang menikah pada 16 Juni 2025 itu pun lantas membagikan foto baby bump Alyssa akhir pekan kemarin. Lantas seperti apa detik-detik histerisnya Alyssa saat pertama kali tahu tentang kehamilannya lewat tes yang dilakukannya secara diam-diam di kamar mandi? Dan bagaimana pula keharuan Al yang mendapat kado teramat spesial di hari ulang tahunnya, yaitu aku mau bikin surprise karena itu hari ulang tahun dia. Aku punya kado, ya kan? Aku punya kado. Masih Kayak shock dan nggak nyangka sih, masih menyerap kayak ini beneran nggak sih? Pasti aku juga emang nggak sabar sih. Sedikasinya semua oleh ngatur. Aku dengar banyak orang bilang jangan ditunda-tunda, nggak baik. serunya Alyssa dan Alia membagikan kabar bahagia ini ke keluarga besar mereka dengan cara yang unik. Mulai dari bermain games tebak kata, berikan catatan ke sang ayah, serta berteriak hamil jelang berfoto dengan Bunda Maya dan Dedi Irwan. Sayang, niat Al dan Alyssa buat beri kejutan ke Ahmad Dhani soal kabar kehamilan Alyssa gagal total. Lantaran kabar kehamilan Alyssa sudah lebih dulu dibocorkan oleh sang besan alias Mama Alyssa ke Ahmad Dhani. Lantas apa saja perubahan yang dialami Alyssa di trimester pertama kehamilannya? Dan seperti apa pula keharuan Alyssa saat menyampaikan pesan untuk calon buah hatinya? Untuk mama sama adikku kita bikin game. I'm pregnant. I'm pregnant. I'm pregnant! Ya! Serius? Serius! Ya pregnant? Ya. Demi Allah. Nangis. Yes sir. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh. We're pregnant! Saya mau jadi kakek. Si Alyssa bahagia karena anaknya lahir tidak menjadi berzodiak Gemini. Tapi saya ngusulin beberapa nama sih kalau diterima ya. Perubahan yang paling aku rasa di trimester awal. Capek. Trimester pertama aku benar-benar tidur terus. Aku tidur mulu kayak nap 3 kali sehari. Dan lama ya napnya. Nggak bisa. Bakal kayak ayah sih, bakal niru ayah. Maksudnya bisa cinta banget sama anak-anak kayak gitu. Sambil menanti kehadiran sang buah hati yang diperkirakan lahir di awal Mei 2026 mendatang, Alyssa dan Al rupanya sudah menyiapkan panggilan khusus untuk peran baru mereka sebagai orang tua, yaitu ayah dan mama.
Sementara sang nenek, Maya Estianty, minta dipanggil Oda alias Oma Bunda. Dan Irwan Musri memilih panggilan Odi alias Opa Dedi. Di sisi lain, menjelang akhir tahun ini, Maya dan suami berencana akan melaksanakan ibadah umroh bersama Al, Alisa, dan El Rumi yang juga akan segera menikah. Lantas apa kata Maya terkait rencana pernikahan El dan Syifa Haju? Nanti pengennya aku dipanggilnya tetap mama atau maman bahasa Prancis. Kalau aku sampai sekarang masih pikiran dipanggil ayah. Jadi tahun 50 tahun aku adalah menjadi Oma Bunda. Oda. Nanti panggil aku jangan Bunda ya, panggil Oda. Oma Bunda. Kita bakal pergi umroh bulan depan di awal bulan. Jadi ya mungkin tahun baru masing-masing udah punya plannya masing-masing. Jadi ya udah kita nggak ada ngumpul bareng. Sebenarnya yang punya ide tuh El Rumi. El Rumi yang ngajakin umroh ya kan. Ya udah ajak aja Al sama Alisa. Dul kebetulan nggak bisa. Siva? Kan nggak boleh belum nikah. Kalau yang udah nikah nggak apa-apa kita ajak karena kan ya namanya juga tanah haram ya. Nikahnya kapan, El? Doain aja yang terbaik. Tahun ini apa tahun depan, Nael? Tahun ini atau tahun depan nih, Kak? Pokoknya tahun ini atau tahun depan, pokoknya doain yang terbaik dan semoga itu menjadi hal yang terbaik buat kita. Doain aja kalau El sama Siva ya. Mendoakan semoga kalau emang anaknya seneng ya aku bener-bener bahagia. Dari kebahagiaan Al dan Alisa yang bersiap menyambut kehadiran buah hati pertama mereka, kebahagiaan yang hampir sama hadir dari Fahmi Bow yang kembali berumah tangga dengan sang mantan istri Nita Anita setelah bercerai 5 tahun lalu. Ya, hari Minggu kemarin, Fahmi dan Nita resmi rujuk dengan kembali melakukan ijab kabul ulang dengan mahar cincin seberat 2,1 gram. Dan selepas ijab kabul yang penuh haru, Nita langsung mencium tangan Fahmi sebagai tanda bakti dan penghormatan seorang istri kepada suami. Fahmi pun berharap kebersamaan yang terjalin kembali bisa menjadi awal yang lebih baik bagi keluarganya dan juga kesehatannya. Ya, sebelumnya Nita memang tetap setia merawat walau sudah jadi mantan istri. Namun Fahmi Bow menegaskan bahwa dulu tak pernah ada perceraian. Yang ada justru ia yang pergi meninggalkan rumah, istri, dan anak-anaknya begitu saja. Saya terima nikahnya dan kawinnya Nita Anita Heria binti Asep Swahili dengan mas kawin sebesar 2,1 gram dibayar tunai. Saksi apa? Sah. Dan alhamdulillah. Lihat ya. Sini. Mungkin tangan. Mama dikit. Iya. Cium keningnya sekarang, Mami. Oh iya, alhamdulillah acara ijab kabulnya selesai, berjalan dengan lancar, sesuai jam 10 tadi. Kalau dibilang siapa yang duluan yang pengen ngajak rujuk, ya saya. Aku bilang aku mau balikan lagi, mau rujuk lagi. Aku udah pisah sama ibu mau 6 tahun. Aku belum pernah ngomong talak. Aku keluar aja dari rumah gitu kan. Nggak ngucap apa-apa. Belum pernah, setiap ribut aku belum pernah mengucapkan kata pisah, kata cerai, aku nggak pernah. Pada saat 3 tahun ibu bikin surat, biar ibu juga tenang mungkin ya. Ibu bikin surat, disaksikan kedua keluarga bahwa kita bukan suami istri lagi secara agama. Bisa rujuk lagi tanpa apa-apa. Tapi biar afdol nikah ulang, ijab kabul ulang. Iya, maharnya nih, mas kawinnya 2,1 gram cincin. Lega ya, alhamdulillah bisa terwujud semuanya hari ini ya. Ya. Bismillah, kita jalanin semuanya ke depan. Ya. Bahagia selalu, jangan berantem lagi, pokoknya udah fokus ini aja, kesehatan ayah sekarang, kesembuhan. Udah pokoknya bahagia terus, langgeng terus sampai akhir hayat. Fahmi Bow juga menepis dugaan miring terkait keputusan sang mantan istri untuk rujuk. Ya,
Banyak pihak yang menilai keputusan Nita untuk kembali dan merawat Fahmi yang berangsur membaik lantaran kini banyak bantuan untuk sang suami dari rekan-rekan sesama artis, termasuk dari Raffi Ahmad yang kemarin tak bisa hadir dan hanya bisa video call karena kesibukannya sebagai utusan khusus Presiden. Fahmi mengungkapkan sebenarnya selama ini Nita sosok yang selalu merawatnya, namun tidak pernah dipublikasikan. Lantas, apa rencana Nita setelah rujuk dengan Fahmi? Aku ngeliat ketulusan ibu nih gitu kan, dia sampai dia berhenti kerja gitu kan. Ibu datang ngurusin aku sebelum ada Arafi. Sebelum Arafi datang. Jadi banyak juga tuh ibu dibully ya kan. Dibully, dihujat. Karena kan fokus saya di sini untuk membantu dan mengurusin ayahnya anak-anak supaya sehat dan sembuh. Itu fokusnya saya itu dulu. Tapi kebetulan ayahnya udah minta rujuk, pengen rujuk, ya saya jalanin aja, bismillah. Nikahnya di mana? Di kamar. Iya tuh banyak. Dimanapun nikahnya yang penting sehat selalu. Ada wartawan banyak ah. Mari dong, Bang. Udah bisa datang karena lagi di Manado. Ya dia tetap doain kan biar aku langgeng pernikahannya, semangat sembuh. Dia bilang gitu kan. Terus katanya mau ngasih kado.